Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil haqqul mubin, alladzi arsala ayatihi ibratan lil muttabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuddukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia, di tempat yang mulia ini, marilah kita senantiasa merampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikaulin alhamdulillahi rabbil alamin, karena kita masih ditakdir oleh Allah, diberi kemampuan dan kemauan dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid atau wabid ini. Harapan kita tidak lain moga pada pelaksanaan sholat Jumat untuk etre masal Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sisi lain, seorang khatib selalu mengajak kepada jemaahnya untuk senantiasa meningkatkan keimanannya serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul ma'murat wa ijtinabul munhiyat. Bahwa iman bertakwa itu bisa meningkatkan atamba ketika kita selalu berusaha melaksanakan berbagai macam bentuk perintah-perintah Allah, berajawabin dari segala kebenaran serta Allah Subhanahu wa taala. Hal itu selalu diemot. Kalau seorang khatib, tujuannya tidak lain agar supaya kita ini menjadi orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Tujuan tidak lain orang kita akan itu termasuk orang-orang yang sabar ketika kita akan itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat syukur itu fi'lul ma'mur. Hakikat dari syukur melaksanakan ajaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hakikat dari sabar ketika itu tarkul mahdzur, anilaki dari segala kelarang serta Allah Subhanahu wa taala. Kalaban pengaruh muka kita sedang jadikan itu termasuk orang-orang yang sabar di Allah, dan termasuk orang-orang yang sabar ketika menghadapi ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah ialah tunyakan itu Allah menciptakan secara berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min
ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan, ada atas, ada bawah, belah kanan, belah kiri, ada laki-laki, ada perempuan, ada kutub selatan, ada kutub utara, ada kutub barat, ada kutub timur. Sedaya Kak Dito secara berpasang-pasang. Tujuannya apa? Agar supaya manusia itu bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan ini, bahwa audit dan alam dunia Kak Dito tidak lepas dari nikmat dan tidak lepas dari musibah atau ujian. Ketika seseorang memiliki sifat syukur menghadapi nikmat Allah, ketika seseorang Kak Dito sabar menghadapi ujian dari Allah, maka tentu keimanan orang itu akan menjadi iman yang sempurna. Asal tetapi al-iman nisbah. Iman itu dibagi menjadi dua. Wa nisbun bisukri wa nisbun bisabr. Separuh Kak Dito berdengan syukur dan separuhnya berada terhadap sifat sabar. Ketika syukur dan sabar ini dimiliki oleh seseorang, maka tentu keimanan orang itu menjadi iman yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita ini untuk menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Kita harus berangkat dari sebuah definisi syukur. Syukurul abdi jami'i ma an'amallahu alaihi bima kuntu bihi ajib. Saya baca syukur kan itu aku nak akin kepada Allah sesuai kelakuan kau siapa nikmat. Aku nak akin kepada sesuai kelakuan kau siapa nikmat kau itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam nikmat setiap hari kita rasakan. Maka manusia kan itu jangan bersyukur, jangan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun besar ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah di kita ini, ketimbang anugerah karunia nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memiliki nikmat dari Allah, guna akhir pada nikmatnya itu sesuai dengan berkat siapa nikmat. Allah Ta'ala memberi nikmat sehat. Guna akhir nikmat sehat kan itu aku lebih semak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar kalau kita sakit pas enak ke Allah. Dan kadang manusia semacam mereka, kita sehat lepas ke Allah. Namun ketika ampun sakit, maka dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu saya yakin beliau. Ketika kita sehat kita akan itu nanti. Ketika kita ini sakit, maka kita tetap melaksanakan ibadah kepada Allah sesuai kemampuan kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan pangkat dan jabatan, gunakan pangkat dan jabatan itu untuk menegakkan agama Allah, untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Bukan ketika kita sudah pensiun baru ingat amar ma'ruf dan nahi munkar. Makanya kita ini diminta oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, carilah pemimpin itu dua syaratnya. Yang paling pokok yang selalu takut kepada Allah. Yang kedua adalah yang memiliki kasih sayang terhadap sesama manusia. Ketika dua sifat ini dimiliki oleh seorang pemimpin, maka tentu dia akan melaksanakan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdengar artah sebenarnya seimaringan insalam Allah. Gunakan juga jalan-jalan seampun ini doi serta Allah. Ketika berdengarnya keadaan itu gunakan
anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apapun saja yang kau infakkan, maka Allah akan menggantikannya yang lebih banyak. Ini yang dikatakan syukur menurut Allah Subhanahu wa taala. Aku peparing sesuai keadaan Allah. Ketika seseorang memiliki sifat syukur, maka tentu dia termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seseorang bisa sempurna imannya ketika memiliki sifat sabar. Sabar menghadapi ujian dan musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia itu pasti terpapar oleh bencana musibah. Kalau manusia biasa, para nabi, para utusan itu masih diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Ayub alaihi salam, musibah yang diberikan oleh Allah. Nabi Ayub tadi itu diberi penyakit 12 tahun. Bayangkan penyakit yang ada terhadap diri Nabi Ayub alaihi salam tadi itu. Seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya tadi itu meninggalkan Nabi Ayub. Bahkan Nabi Ayub diasingkan selama 12 tahun. Tak ingin dari masyarakat. Namun Nabi Ayub tadi itu selalu menampakkan sabarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia itu pasti akan musibah. Saya banyak musibah ini kepada kullu ma yu'minul insan fi nafsin aw malin aw ahlin aw takdir. Saya banyak musibah itu setiap sesuatu yang menimpa terhadap seseorang dan sesuatu itu tidak menyenangkan. Baik itu menimpa terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap harta bendanya, baik untuk diri atau dunia. Ketika sesuatu tadi itu tidak menyenangkan terhadap dirinya, tadi itu menjadi musibah. Sama halnya kita perlu penerangan lampu. Kalau butuh penerangan cahaya, keberadaan lampu padam itu dikatakan musibah. Kita diberi ujian oleh Allah sakit termasuk musibah. Yang bersifat individu, yang bersifat pribadi, ada musibah itu yang bersifat massal. Adanya gempa bumi, adanya angin puting beliung, gunung meletus, banjir bandang, gelombang tsunami, api topan. Setiap itu termasuk musibah. Dan hal itu perlu kita tanggapi dengan sebuah kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun musibah tadi itu agar ditolong satu ulama. Ada musibah yang bersifat berat. Ada yang musibah yang bersifat takdir. Ada musibah yang bersifat adab. Musibah yang bersifat berat adalah musibah yang bersifat ujian. Yang bersifat ujian kan itu tak kele pesena misal senajan orang sebiasa melakukan itu tak adil dengan Allah. Senajan orang itu biasa melaksanakan ibadah dengan Allah, lebih semak dengan Allah, lebih diuji sama Allah. Namun musibah itu bernama berat, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayyuhum ayyakulu amanna wa hum la yu'minun. Apakah manusia itu mengira ketika sudah mengatakan saya ini beriman kepada Allah dan Allah menjaga? Mereka diuji. Dokter orang yang itu paling sehat, cuma Allah pada dokter sakit itu pada Allah. Maka dengan itu sakit berat musibah yang bersifat berat. Beda musibah itu yang bersifat takdir merupakan peringatan. Dohorul wasati bil bari wal bahri. Dimakai dinas kerusakan sebenarnya di lautan dan daratan yang itu disebabkan karena tangan-tangan manusia. Makanya Allah memberikan musibah agar supaya manusia itu kembali kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ada musibah yang bersifat adab, musibah yang bersifat
sifat adab hanya dimiliki oleh umat-umat Nabi yang terdahulu. Umatnya Nabi Muhammad tidak memiliki musibah bil adab karena selama ini masih terdengar baca istighfar, masih terdengar bacaan sholawat, masih terdengar bacaan zikir, dan Allah berjanji selama bumi itu masih terdengar bacaan zikir dan istighfar, Allah tidak akan menurunkan adab kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa tujuan yang diberikan oleh Allah ketika Allah menurunkan musibah. Yang pertama, tujuan Allah supaya bisa menilai dan merasakan itu buat apa bukan antara oleh musibah tak oleh musibah maknanya Allah ada bukan. Yang tujuan saya kata tak ampun menilai. Terus yang kedua, Allah menurunkan musibah itu tujuannya ingin menghapus dosa. Ketika Allah memberikan musibah, kesabaran yang ditampakkan kepada Allah, maka Allah akan menghapus dosa. Sama halnya ketika kita mendapat musibah sakit dari Allah Subhanahu wa taala, ada empat malaikat yang berdatang sama Allah. Betul merasa sakit, berempat malaikat yang berdatang. Yang pertama, malaikat yang berdatang menyambut orang. Wajah yang awalnya ganteng cantik tadi menterang sakit mereka elok, pucat mereka cabut sama malaikat. Malaikat yang kedua datang kepada orang yang sakit, nyambut rasa. Saya pertama yang berpura sehat, pas sedang berjalan cedera orang nyaman, tapi berpura sakit, anjir-anjir berpura dekat anjir selesai. Karena rasa yang nyambut sama malaikat nomor dua. Nomor kedua, malaikat datang ke orang yang sakit dan itu nyambut ke keluarga. Mau terbang sehat, tapi enak tak. Tapi begitu terbang sakit, bersehat setan, dengan kata itu tak kuat. Jika ada kekuatan terhadap dirinya, jika yang sama malaikat nomor dua. Sedangkan malaikat nomor empat, ketika itu nyambut dosa. Jadi empat malaikat itu ambil tugas di ele. Namun ketika malaikat itu paling lancar umur bersama Allah Subhanahu wa taala, empat malaikat itu matur. Saya membeli borong itu matur ya Allah, kemudian panjenengan tak boleh. Kemudian kalau abadi yang membeli borong segenap itu silakan. Engki malaikat ya boleh. Iya itu satu. Malaikat nomor dua matur. Dan bulan itu kesaja perasa. Kemudian panjenengan ampun berat dan bulan kembali. Ini yang orang abadi. Nomor telur memberi kekuatan orang sebentar yang pertama ini sakit yang kembali jadi sehat. Pas nomor empat kali itu saya berdosa. Ya Allah mendapatkan dengan itu abadi. Pas Allah Taala ada mendetek celik dan kemudian mulai Allah sabar dan emah dan musibah sakit jangan balik tapi mengersulo dan kemudian sesakit jemang lo dan seko kelpekel dan seko ini tak boleh mereka menurut Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebuah harapan mudah-mudahan kita sediakan itu termasuk orang-orang si asyukur ke Allah ketika pagi lipat dari Allah. Amin Allahumma amin. Berbarakah kita tadi termasuk orang-orang yang sabar ketika diparingi musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafa'ani wa iyyakum bima ayat al-kitab. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
alhamdulillahilladzi